Permisi, geng. Rusia versus Ukraina bisa picu perang dunia ketiga. Gimana Indonesia? Lagi rame banget nih soal perang dunia ketiga gara-gara konflik serius Rusia dan Ukraina yang terus memanas sampai melibatkan alat tempur. Penyebabnya adalah sengketa Rusia dan Ukraina soal wilayah Luhansk dan Donetsk. Ditambah lagi ulah Ukraina yang bergabung dengan NATO alias persekutuan negara-negara barat yang membuat Rusia terancam dan jengkel. Nah, aku sekedar memberi informasi genting aja kalau konflik dua negara ini sudah juga memicu tensi tinggi terutama negara Amerika Serikat dan Cina. Bahkan cuitan di berbagai platform digital dari netizen luar juga sudah mewanti-wanti adanya perang dunia nih, geng. Berikut ada juga cuplikan roket yang tertangkap kamera diluncurkan ke ibu kota Ukraina, Kiev. Nah, aku sebenarnya berdoa biar nggak terjadi perang dunia 3 ya. Karena perang itu beneran merugikan. Lagi pula ya, geng, apa aja yang akan terjadi jika perang dunia 3 terjadi? Cekidot! Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs. 1. Senjata nuklir tidak akan terlibat. Jadi, dipercaya kalau Rusia nggak akan menggunakan senjata nuklir di perang ini, gengs. Sebenarnya, isu soal penggunaan senjata nuklir ini datang dari diplomat Amerika Serikat. Tapi Rusia sendiri belum ngomong apa-apa soal ini. Salah satu bentuk senjata nuklir itu kayak bom atom Nagasaki dan Hiroshima ya, geng. Tapi ada banyak bentuk senjata nuklir lain di luar sana selain bom atom. Negara-negara yang memiliki senjata nuklir di dunia hanya Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Maka dari itu, senjata nuklir hanya bisa digunakan oleh negara-negara itu. Tapi ada juga yang bilang kalau Ukraina punya senjata nuklir, tapi tidak ada yang mengoperasikannya. Namun, menurut ahli nuklir dan mantan Kementerian Luar Negeri Rusia, Nikolai Sokov, penggunaan nuklir akan menjadi pilihan terakhir, serta menjadi bagian perencanaan perang. Tapi ya, semoga lah ya, beneran tidak sampai harus satu kota dibom, padahal banyak yang tidak ingin terlibat perang. 2. Indonesia akan tergabung dengan Axis atau Allies. Jika perang dunia ketiga resmi terjadi, maka akan ada banyak isu politik warfare di setiap negara, begitupun Indonesia. Akankah Indonesia terlibat? Belum ada pernyataan resmi dari pihak negara kita atas geopolitikal Rusia dan Ukraina. Namun, Kementerian Luar Negeri Indonesia bilangnya sih udah punya rencana mengamankan warga Indonesia di Ukraina. Di lain sisi, konflik Rusia dan Ukraina juga udah menumbuhkan pihak-pihak pendukung. Ukraina sudah pasti akan didukung oleh allies atau blok sekutu seperti Amerika Serikat dan Inggris yang tergabung dalam NATO. Sementara pihak Axis atau blok poros akan tergabung dengan Rusia dan Cina, kemungkinan juga akan ada Korea Utara. Nah, Indonesia bakalan tergabung di mana nih, geng? Kamu bisa cantumkan di kolom komen ya. Aku sih berharap nggak perang sama sekali deh. Mau kabur aja gitu. 3. Ukraina kemungkinan kalah besar. Kalau dilihat dari segi peta militer nih ya, gengs, kekuatan Ukraina jauh lebih sedikit ketimbang Rusia. Sebagai contoh nih ya, jumlah pesawat tempur Rusia aja ada 1.500 lebih. Sementara Ukraina cuma punya 98. Belum lagi nih ya, tentara Ukraina cuma 1 jutaan. Sementara Rusia hampir 3 juta. Waduh, jauh banget ya. Bisa digempur habis-habisan gak sih Ukraina? 4. Bakal jadi sumber perang dunia ketiga. Pakar menduga invasi Rusia ke Ukraina ini akan menjadi pemercik perang dunia. Soalnya di perang ini ada tarik-menarik kepentingan antara pihak sekutu Amerika Serikat dan Rusia. Jadi, awal mulanya itu
Moskow kirim tentara ke Ukraina karena mereka takut negara itu bergabung dengan pihak sekutu alias NATO. Soalnya, kalau Ukraina gabung sama NATO, negara ini bakal jadi duri di antara daging, guys. Gengges banget. Lokasi si Ukraina ini berbatasan langsung sama Rusia dan dekat dengan Moskow. Sehingga kalau Ukraina gabung sama NATO, Rusia merasa hal itu bisa mengancam eksistensi mereka. Pada dasarnya, Rusia hanya ingin Ukraina tidak tunduk pada NATO dan menjadikan daerah Crimea milik kekuasaan NATO. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menganggap kalau Ukraina dan Rusia sudah menjadi satu bagian negara. Namun pernyataan tersebut dibantah abis sama Ukraina dan menjadikannya konflik hingga sekarang, gengs. 5. Negara-negara nggak ikutan Perang Dunia Ketiga. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan Amerika Serikat, Eropa, dan NATO saat ini diyakini bisa memicu Perang Dunia III atau World War III. Tapi, ada negara-negara yang disebut nggak bakalan terpengaruh dengan perang ini. Nih ya, aku sebutin negara yang bakalan aman, yaitu ada Selandia Baru, Greenland, Islandia, dan Swiss. Soalnya, negara tersebut umumnya tidak pernah terlibat perang dan konflik yang mempergunakan alat tempur. 6. Dunia bakal krisis pangan. Kondisi ekonomi dunia aja belum dalam keadaan tenang. Masih banyak aspek ekonomi yang turun akibat pandemi. Kalau Perang Dunia Ketiga beneran terjadi, diperkirakan bakal bikin krisis pangan dan energi. Pasalnya, Rusia sendiri adalah negara eksportir gas alam dan minyak terbesar. Belum lagi ternyata Rusia adalah salah satu penyokong gandum terbesar. Sehingga konflik seperti ini memungkinkan besar untuk terjadinya krisis pangan besar di seluruh dunia. Aku berharap besar semoga dunia menjadi tempat yang damai dan tenang untuk manusia. Palingan itu aja dariku. Ciao Bella, gengs!